Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rini Srinawati, SPD CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Elinda Nursan. Nah, Ibu Eli merupakan guru biologi di SMA saya, SMA Negeri 2 Lubu Alung. Nah, Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kira-kira keadaan Bu Eli hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Eli. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Eli, kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan melakukan observasi kelas nanti dan supervisi kelas dalam proses pembelajaran yang Ibu Eli lakukan, di mana nanti tujuan dari supervisi yang kita lakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Eli lakukan. Nah, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eli tentunya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Eli, saya ingin tahu, nah, dari proses pembelajaran yang Ibu Eli lakukan nanti, kira-kira apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan? Baik Bu Rini, adapun tujuan pembelajaran saya nanti itu yang pertama yaitu terkait materinya. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang struktur jantung pada manusia. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan strategi sistem peredaran darah pada manusia. Oh ya, berarti dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti dapat saya tangkap ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan nantinya, gitu ya Bu ya. Nah, berikutnya Bu Eli, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, kira-kira bagian atau area pengembangan mana yang akan Ibu harapkan nanti dari proses pembelajaran yang Ibu sajikan? Baik, adapun area pengembangan yang hendak saya capai nanti itu adalah saya akan melakukan pengembangan dalam 2 bentuk aspek. Yang pertama yaitu adalah dalam aspek pengetahuan dan yang kedua nanti dalam aspek keterampilan. Nah, pada area pengetahuan ini saya mengharapkan nanti siswa dapat menjelaskan tentang struktur jantung, macam-macam pembuluh darah dan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah tersebut. Kemudian dari aspek keterampilan, saya nanti membuat siswa ini dalam berbagai bentuk kelompok, di mana dia nanti akan mengerjakan LKPD, dan saya mengharapkan nanti dalam dia mempresentasikannya ke depan, itu ada dalam berbagai bentuk produk. Ada produknya bermain peran, dan nanti ada produknya dalam bentuk narasi, dan ada produknya nanti dalam membuat video gitu Bu. Oh ya, baik. Berarti nanti dari pembelajaran Ibu lakukan ada 2 aspek yang Ibu fokuskan nanti ya Bu ya, dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dimana nanti siswa bisa menyajikan hasil diskusi ya Bu Eli dalam berbagai bentuk produk gitu ya. Nah, kemudian Bu Eli, dari rancangan pembelajaran yang sudah Bu Eli rencanakan, kira-kira bagaimana strategi, kemudian ada metode, kemudian model pembelajaran, dan media apa kira-kira yang akan Ibu Eli lakukan? Adapun strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian di sini saya akan bagi kelompok dengan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian saya di sini menggunakan metode yang pertama itu adalah metode diskusi kelompok. Kemudian tanya jawab dan dalam bentuk pemberian tugas. Oh ya. Ya. Kemudian adapun media yang saya gunakan di sini nanti saya akan menggunakan LKPD, kemudian juga ada video pembelajaran dan ada juga dalam bentuk PPT. PPT ya, begitu. Artinya dari proses pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, ada strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Eli, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga saya tadi mendengar
di mana kelompok yang Ibu lakukan nanti disusun berdasarkan gaya belajar tadi ya. Metode, ada juga metode yang Bu Eli terapkan tadi dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Dan mode pembelajaran tadi saya dengar tadi dengan mode PBL ya Bu Eli. PBL berarti problem based learning. Nah, media tadi juga dengan video, dengan PPT, dan dengan bahan ajar gitu ya Bu Eli. Nah, berikutnya Bu Eli. Nah, dari yang akan kita rencanakan nih, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan observasi kelas ini? Bagaimana kalau Rabu depan aja Bu Rini? Kebetulan Rabu depan itu saya ada ngajar di kelas 11 F1. Rabu depan berarti ya, di kelas 11 F1. Jam ke-5 ke-6. Jam ke-5 ke-6. Nah, nanti di Rabu depan berarti kita sepakat nanti akan melakukan observasi kelas di kelas 11 F1 jam ke-5 ke-6 ya Bu Eli. Nanti saya akan mendatangi Bu Eli nanti untuk melihat dan mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Ya, baik Bu Eli, kita hampir sampai di sesi akhir percakapan kita di pra observasi. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan, nah saya ingin mendengar nih kira-kira apa saja yang bisa Ibu Eli dapatkan dari percakapan kita hari ini. Baik Bu Rini, yang saya dapatkan artinya saya lebih percaya diri dan siap artinya nanti dalam kegiatan kita pada hari Rabu tersebut. Berarti Ibu Eli merasa lebih pede gitu ya Bu Eli dalam kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan nanti dapat berjalan baik. Amin. Dan dari sesudah observasi yang kita lakukan sebenarnya ada satu kegiatan lagi, nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana nanti kita akan juga melakukan percakapan dan saya nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu dalam pendampingan individu yang kelima gitu ya Bu Eli ya. Terima kasih pada Bu Eli yang sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan hari ini. Baik, demikianlah percakapan pra observasi yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan yang sudah kami rencanakan dapat berjalan baik dan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, berdoa, ya. Subhanaka inni
pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang sistem penggolongan darah. Siapa yang masih ingat dengan sistem penggolongan darah kemarin? Coba tunjukkan. Apa saja sistem penggolongan darah pada manusia tersebut? BO dan resus. Oke, coba yang lain, siapa yang dapat? Yang masih ingat? Sistem penggolongan darah pada manusia. Ya. Tangan. Nah, ada tempat area. Nah, coba. Apa aja sistem penggolongan darah manusia itu? Sistem penggolongan darahnya itu mekanismenya
kelompoknya, dan ini ada lembaran yang akan membantu kamu nanti dalam mengerjakan KPD yang akan Ibu berikan nanti. Nah, ini adalah bagian-bagian yang salah satunya tadi tujuan pembelajaran kita adalah kamu harus memahami atau tahu bagaimana bentuk atau struktur daripada jantung manusia. Kalau kita lihat jantung manusia itu seperti ini, ada nanti arteri dan ada nanti vena. Nah, kemudian bagaimana mekanisme sistem peredaran darah itu? Jadi sistem peredaran ini mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia itu dikatakan ada dua ya. Ada sistem peredaran darah ganda atau peredaran darah besar, dan ada sistem peredaran darah kecil atau peredaran darah tunggal. Nah, sistem peredaran darah yang pertama atau yang masuk dengan sistem peredaran darah pulmonalis itu dimulai pertama itu adalah dari ventrikel yang berkontraksi hingga akan membawa nanti darah yang kaya dengan CO2. Kemudian darah ini lanjut ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, dari paru-paru darah ini nanti akan melepaskan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian darah akan mengambil O2. Kemudian darah yang kaya dengan O2 ini akan dibawa menuju vena pulmonalis. Kemudian lanjut ke atrium kiri, lanjut lagi terus ke ventrikel relaksasi. Dalam keadaan itu maksudnya ventrikel akan mengalami relaksasi. Kemudian darah akan menuju ke ventrikasi. Nah, kemudian dalam sistem peredaran darah sistemik itu ventrikel yang berkontraksi itu akan ya. Sekarang karena kamu sudah di dalam kelompoknya, jadi dalam nanti menampilkan hasil diskusinya, kelompok satu itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa kamu mendapatkan atau membuat itu tapi berdasarkan dari bahan ajar dan video yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk kelompok dua itu dari video yang sudah dikirim di grup kita ya, di grup kita. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah sudah itu bagikan bahan ajar dan sudah kamu perhatikan video yang sudah diberikan. Sekarang untuk tampilannya kita memakai sistem random ya. Jadi kelompok mana yang itu adalah sesuai dari random yang tampil nanti. Silakan dicek. Nanti kelompok yang tampil pertama, kelompok satu, nanti tampilnya adalah dengan bermain peran. Dan kemudian untuk kelompok dua itu nanti tampilnya dengan menampilkan dalam bentuk video, dan kelompok tiga nanti tampilnya dengan menjelaskan apa yang sudah dia dapatkan dari video dan atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi. Paham? Dengan yang akan ditampilkan dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang karena kamu sudah duduk di kelompoknya masing-masing, silakan bekerja atau silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya apa tugas yang akan dikerjakan.
kamu tonton video yang dibuka ini agar kamu dapat menentukan kembali rasa percaya diri kamu dalam pembelajaran tadi. Mari kita stop sejenak dan kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak dengan baik. Mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa geser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Mari rasakan yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada tangan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan anggunan yang ikut naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan kelembaban dan menembus saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dari tempat hidungan dan menghembuskan dari tempat hidungan kita. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Mudah-mudahan sudah ambil nafas perlahan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, hidung, rahang, dan kulit. Kemudian lengan atas dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah yang akan Anda lakukan setelah ini? Saat ini, apakah yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk akhirnya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan mulai dari bagian
Lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan perasaan yang tenang dan yang bagus. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan karakter-karakter yang ada di kelompok kami. Karakter darah ada 2, darah merah dan darah biru. Darah merah dan darah biru karakter saya. Darah merah simbol dari darah yang kaya oksigen, sedangkan darah biru simbol dari darah yang kaya karbon dioksida. Adapun karakter jantung, jantung berperan sebagai pusat pengatur peredaran darah, dan paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran gas. Dan ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri berperan sebagai saluran yang membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dan ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berperan sebagai saluran yang membawa darah dari jantung kembali ke jantung. Selamat datang semua. Hari ini kita akan memulai perjalanan darah dalam tubuh manusia. Siapa yang siap untuk berkeliling? Saya siap. Mari kita membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi tunggu sebentar, kita juga harus kembali ke jantung untuk mengeluarkan karbon dioksida. Kami tiba di paru-paru, saatnya untuk mengambil oksigen. Selamat datang pembuluh darah. Ambil oksigen banyak-banyaknya. Sekarang saya siap untuk kembali ke jantung. Selamat datang kembali darah merah. Mari kita kirimkan oksigen ke seluruh tubuh melalui arteri. Ayo ikuti saya. Ini dia, saya membawa oksigen untuk semua organ. Terima kasih darah merah, kami sangat membutuhkan untuk bergerak. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengumpulkan karbon dioksida dari semua sel. Silakan untuk dan kami darah biru. Saya kembali dengan karbon dioksida, saatnya untuk pergi ke paru-paru lagi. Bagus, ayo kita mulai siklus lagi. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kini kalian telah belajar tentang sistem peredaran darah besar dan kecil. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, peredaran sistematik dan peredaran darah
melewati mulai dari pertengahan menuju ke dalam paru-paru. Setelah dari paru-paru keluar adalah serambi kiri. Dalam sistem peredaran darah over the danger to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sistem peredaran darah manusia yang beranggotakan saya Kesia Yasri Gustiani, saya Chelsea Fianti, saya Gita Putri Revandi, saya Mutiara Safitri, saya Aulia Febriantika, Dan saya Fadilah Ramadan. Hasil diskusi kami akan disampaikan dalam bentuk video berikut. Peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda. Karena dalam siklus peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Jantung sebagai organ pemompa darah memiliki 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi kanan, ventrikel atau bilik kanan. Selanjutnya, atrium atau serambi kiri, dan ventrikel atau bilik kiri. Satu siklus peredaran darah dimulai dari darah sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida mengalir di dalam pembuluh vena, kemudian masuk ke dalam jantung, tepatnya di serambi kanan. Kemudian serambi kanan akan memompa ke dalam bilik kanan, dan bilik kanan akan memompa darah keluar dari jantung, mengalir di dalam pembuluh arteri atau paru-paru. Paru-paru atau biasanya disebut dengan arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru karbon dioksida dan oksigen akan ditukar, kemudian darah yang kaya oksigen akan mengalir dalam pembuluh vena. Paru-paru menuju ke jantung, tepatnya serambi kiri memompa ke bilik kiri, dan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Darah yang kaya akan oksigen tersebut akan diedarkan ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Nah, siklus tersebut akan terus-menerus terjadi berulang-ulang selama kita hidup. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda karena dalam satu siklus darah 2 kali melewati jantung, sehingga ada 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dengan urutan dari jantung keluar menuju ke paru-paru lalu kembali ke jantung, dan peredaran darah besar dengan urutan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Dan maaf jika kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita dulu pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah sama-sama kamu perhatikan dan sudah ada penampilan dari beberapa kelompok dari teman-teman kamu. Sekarang untuk panggil siapa yang dapat menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba tunjuk tangan. Nah, baik, Fadilah, coba silakan. Pada pembelajaran pada hari ini, saya dapat menunjukkan atau telah mengerti tentang sistem peredaran besar. Sistem peredaran besar itu dari bilik kiri menuju arteri, dari arteri menuju ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh menuju vena, dan vena menuju serambi kanan, dan vena menuju ke serambi kanan. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, ya, silakan. Dari pembelajaran kali ini, saya bisa menyimpulkan tentang sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil bisa dimulai dari bilik kanan, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, lalu masuk ke dalam paru-paru.
hari ini sudah dapat kamu tunjukkan bahwa bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia itu, di mana ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Jadi untuk besok atau untuk pertemuan berikutnya, silakan kamu pelajari materi tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Kemudian Ibu minta bagaimana perasaan kamu belajar pada hari ini lagi yang Bu minta. Bagaimana perasaan kamu belajar pada hari ini? Siapa yang dapat? Baik Bu, perasaan saya pada kali ini dalam pembelajaran ini sangat senang karena tadi saya telah melihat bagaimana proses sistem peredaran darah dengan melalui peran dan dijelaskan oleh kelompok indera. Dan yang paling menyenangkan itu dengan bermain peran keyboard. Saya bisa mengerti bagaimana perjalanan sistem peredaran darah tersebut. Untuk itu kedepannya mungkin seperti itu lagi Bu, dilaksanakan berbentuk peran atau dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita kasih nilai plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rini Srinawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan kegiatan atau percakapan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas bersama rekan saya Ibu Erlinda Nursam. Dan kegiatan pasca observasi hari ini saya dan kami akan ditemani oleh pengajar praktik saya dengan Ibu Misra Delina. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eli. Apa kabar hari ini? Kabarnya Bu Eli? Waalaikumsalam. Kabarnya baik Bu Rini. Ya, alhamdulillah sehat Ibu ya. Ya, sehat. Ya, seperti tadi yang juga sudah saya sampaikan, kita hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dimana kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi kelas yang sudah dilakukan di pos PBN kemarin. Ya, baik Bu Eli, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eli dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertanyaan pertama, saya ingin bertanya sedikit kepada Bu Eli. Kira-kira menurut Bu Eli, apa tujuan kita melakukan diskusi kali ini? Baik Bu Rini. Tujuan kita melakukan kegiatan hari ini itu adalah untuk merefleksi kegiatan yang telah kita lakukan di kegiatan sebelumnya. Ya, berarti kita melakukan refleksi, kemudian kita bisa mungkin mengevaluasi gitu ya, Bu ya, dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang kita kerjakan kemarin. Nah, kemudian Bu Eli, dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, bagaimana kira-kira perasaan yang Bu Eli rasakan saat ini? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang dan bahagia karena saya diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan dan ilmu bagi saya, karena dalam kegiatan praktik kemarin itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Itu kira-kira berbeda. Ya, alhamdulillah, berarti apa yang kita lakukan kemarin berarti berdampak baik terhadap Bu Eli ya, terutama dalam memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik kepada murid kita.
saya juga bersyukur berarti dengan apa yang kita lakukan ada rasa kepuasan atau rasa kesenangan dari Bu Eli karena mendapatkan apa yang rasanya mungkin ilmu atau pengetahuan baru. Ya. Kemudian Bu Eli, dari proses yang sudah kita lakukan kemarin berdasarkan pengamatan, menurut Bu Eli kegiatan mana yang sudah berjalan dengan baik? Baik, Bu Rini, dari kegiatan kemarin itu yang sudah terlihat dengan baik itu adalah di saat melakukan pembukaan, di mana pada saat itu saya memberikan suatu penyegaran istilahnya kan dengan menampilkan ice breaking. Ya. Kemudian dengan adanya itu anak kelihatan ada antusiasnya gitu, ada semangatnya. Kemudian di saat pembelajaran berlangsung saya kan menampilkannya lewat PPT. Nah, itu juga salah satu untuk memotivasi anak dalam pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan pembentukan kelompok. Ya. Nah, dalam pembentukan kelompok ini saya membagi kelompoknya itu dari menjadi tiga bentuk kelompok. Yang nanti dia dalam menampilkan hasil diskusinya, ada nanti dalam bentuk dia bercerita, ada nanti dia dalam bentuk bermain peran, dan ada nanti dia membentuk video gitu. Ya, itu yang terlihat. Cuman dalam diskusi itu masih ada kelihatan anak yang kurang serius. Jadi dapat saya tarik dari yang Bu Eli sampaikan, berarti yang sudah berjalan baik mulai dari kegiatan pendahuluan dengan melakukan ice breaking mungkin untuk menyegarkan pikiran siswa dan memancing siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian Bu Eli lakukan pada proses dengan memunculkan media pembelajaran ya. Dalam kegiatan pembelajaran melakukan diskusi kelompok di mana produk yang ditagih nanti di dalam berbagai bentuk tadi ada yang bermain peran, ada yang menjelaskan dengan narasi ke depan kelas gitu ya, ada yang membuat video. Nah, tadi saya menangkap ada beberapa kekurangan yang disampaikan ya. Nah, kira-kira dari kekurangan tadi yang Bu Eli sampaikan, kekurangan yang seperti apa yang masih ada atau kendala seperti apa yang masih ditemukan dalam prosesnya? Iya, kalau seperti sudah saya jelaskan tadi, kekurangan itu nampak terlihat, maksudnya masih ada anak yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian setelah diskusi, saat disuruh menampilkan hasil diskusi, masih ada anak-anak yang merasa kurang percaya diri gitu untuk tampil. Oh, berarti dalam dia menampilkan hasil ke depan kelas, jadi kurang pede berarti ya Bu ya. Nah, dari kekurangan tadi yang Bu disampaikan, kira-kira nih lagi solusi atau tindak lanjut apa mungkin yang akan Bu lakukan agar tadi yang permasalahan yang Bu temukan tadi dapat berkurang atau mungkin bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin solusi nanti yang akan saya berikan kepada dalam proses pembelajaran ini, yang pertama mungkin nanti saya akan berusaha bagaimana pembelajaran itu pelajaran yang berdiferensiasi ini nanti bisa lebih menarik, mungkin dibuat medianya yang lebih menarik. Terus nanti mungkin kerjasama anak ini supaya lebih aktif lagi, dan mungkin nanti lagi saya berusaha untuk melakukan bagaimana supaya pembelajaran diferensiasi ini terintegrasi nanti pada pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, berarti ada beberapa solusi yang Bu Eli akan lakukan tadi ya, dengan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memvariasikan media pembelajaran ya, kemudian dengan melakukan refleksi yang mungkin yang boleh
Nah, berikutnya Bu Eli, dari solusi yang tadi Ibu sampaikan. Nah, kira-kira nanti nih, bagaimana cara Bu Eli nanti mengembangkan kompetensi diri nanti, agar nanti mungkin peningkatan diri Bu Eli akan lebih baik ke depannya. Baik, Rini, sebagai seorang pendidik, mungkin kita masih punya kekurangan ya, Bu Rini, ya. Iya. Mungkin ya, mungkin saya sendiri sebagai pribadi saya sendiri mungkin untuk lebih meningkatkan kompetensi saya, mungkin saya nanti akan berusaha melakukan misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan seminar atau webinar, atau misalnya ada pelatihan yang ada di PNM gitu, agar artinya saya bisa lebih memantapkan bagaimana pembelajaran diferensiasi yang berbasis atau yang terintegrasi dengan pembelajaran emosional. Mungkin bisa juga ini ya boleh, kita kan ada dalam ombel ya. Iya, bisa. Iya. Ombel atau mungkin saja mungkin ada kegiatan HT atau lokakarya di sekolah. Jadi dengan melakukan webinar gitu ya, ikut aktif dalam membuka aplikasi yang ada di BMM, kemudian dalam pembelajaran. Kemudian Bu Eli, dari apa yang sudah kita lakukan, apa kira-kira yang bisa Ibu Eli tarik kesimpulan dari proses yang sudah kita lakukan? Dari kegiatan kita hari ini, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi yang artinya terintegrasi pembelajaran sosial emosional ini, salah satunya yang pertama mungkin kita harus melakukan yang pertama mungkin saya akan lebih membuat media yang lebih menarik lagi untuk siswa. Kemudian mungkin berkolaborasi dengan siswa, bagaimana supaya dalam kegiatan proses belajar mengajar itu betul-betul terlihat diferensiasi itu. Kemudian yang ketiga, mungkin saya akan melakukan refleksi berkelanjutan setiap selesai pembelajaran. Tujuannya itu agar bisa mengevaluasi pembelajaran berikutnya. Memang refleksi itu sebenarnya sangat diperlukan dalam perbaikan ke depannya tentunya. Baik, mudah-mudahan apa yang Bu Eli rencanakan tadi dan program pengembangan diri yang sudah Bu Eli ingin lakukan ke depannya itu bisa nanti terlaksana dengan baik, dan saya doakan mudah-mudahan Bu Eli menjadi nanti guru yang menyenangkan dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita di sekolah, di SMA Negeri Balu-Balu tentunya. Kita sudah sampai ke sesi akhir Bu Eli. Terima kasih atas waktu yang sudah Bu Eli berikan di sesi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat ke depannya. Selamat siang. Oke Bu Eli, supaya nanti kegiatan yang kita lakukan ini akan lebih bermakna mungkin ya, kita coba menelaah modul ajar yang sudah Bu Eli susun. Kita lihat, kita bandingkan dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Eli lakukan. Nah, dari modul ajar yang sudah Ibu Eli buat, di sini terlihat memang sudah ada seperti di awal di kegiatan pendahuluan di sini ya, sudah ada di situ pembelajaran sosial emosionalnya sudah dengan melakukan speaking tadi ya Bu ya. Ya seperti yang kita lihat ya Bu ya, dari modul ajar yang Ibu Eli buat di kegiatan pendahuluan sudah terlihat ada kegiatan pembelajaran sosial emosional di sini dengan di awal ya melakukan berdoa, kemudian baca Al-Quran ya, sudah di situ berarti ada aspek kesadaran diri ini sudah sesuai.
kemudian melakukan ice breaking juga sudah sesuai, ada persepsi, kemudian memberikan acuan. Ya, saya rasa ini kegiatan pendahuluannya sudah sesuai. Kemudian melalui sintak yang Bu Eli lihat di kegiatan inti ini kan dengan sintak mode pembelajaran PBL ya. PBL berarti problem based learning. Di kegiatan awal itu mengorientasikan masalah. Di sini sudah terlihat ada bencingan dulu masalah yang disampaikan dengan menayangkan kemarin video pembelajarannya. Ya. Kemudian berikutnya ada tahap mengorganisasikan siswa dalam sini berarti membentuk kelompok belajar ya Bu. Dan membagi kelompok berarti dengan memberikan bermacam konten ya. Dan melalui link video. Ini ada beberapa link video. Kemudian dengan PPT ya. Ini sudah terlihat kemarin ya, sudah sesuai berarti ya. Kemudian dalam proses penyelidikan kelompok tadi disampaikan memang ada beberapa yang saya lihat kemarin memang terlihat ada beberapa siswa mungkin yang kurang terlibat dalam proses diskusi. Ya. Ini sudah. Kemudian dalam menyajikan hasil diskusi ya dalam bentuk kemarin ada 3 produk ya, ada 3 produk kemarin ya. Ada dalam bentuk menampilkan video, ada yang dalam bentuk bermain peran, dan ada yang dalam bentuk narasi. Ya. Dan dari hasil yang saya lihat sebenarnya hasil atau produk yang dihasilkan dari siswa Bu Eli itu sudah bagus dan juga sudah sesuai dengan tagihan yang Bu Eli minta. Ya, cuma mungkin ada sedikit sebelum Bu Eli melakukan pengelompokan siswa mungkin sebenarnya kan di awal ada link untuk pengelompokan berdasarkan kebutuhan belajar ya Bu Eli. Ada sudah dilakukan ya. Berdasarkan itu berarti nanti pengelompokan. Iya, siswa. Secara keseluruhan sudah terlihat adanya modul ajar yang berdiferensiasi dengan ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Sedikit mungkin ada yang ini sudah saya coret yang nanti bisa nanti kita revisi bersama nanti supaya nanti modul ini lebih baik. Itu saja mungkin Bu Eli. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang Bu Eli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah hasil kegiatan pasca observasi kami, di mana tadi kita sudah berdiskusi tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya tadi dengan Ibu Arinda Nursam, dan kami juga sudah menelaah tadi modul ajar yang sudah dibuat oleh Ibu Eli, disaksikan oleh pengajar praktik saya Ibu Nisra Delina. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.